begitu doang. Terus cuma begitu dong jadiin masalah ya. Aduh, lebay. Harus disembuhin itu. Rukiah kali kalau perlu. Daripada itu kakaknya ngajarin orang di luar. Kenapa adanya sendiri nggak mau diajarin gitu? Apa adanya emang susah diajarin? Hola netizen yang tercinta, Ria Ricis semakin bahagia setelah cerai dengan Teuku Ryan dengan sibuk bikin konten lagi. Dirinya juga membagikan uang di TikTok. Ria Ricis tidak berlarut dalam kesedihannya setelah bercerai dengan Teuku Ryan. Bahkan dirinya membagikan uang hingga ratusan ribu. Namun Ria Ricis tidak bisa selalu membagikan uang kepada para netizen yang berbakti, sebab dirinya mengaku sedang membayar cicilan rumah setelah bercerai dengan Teuku Ryan. Ria Ricis mengunggah video joget dengan mengikuti musik yang tersedia. Ia nampak cantik menggunakan kacamata serta pasmina please cat. Penampilannya itu sontak mengundang ragam komentar dari netizen yang budiman. Salah satunya ada yang mengungkit soal uang 500 juta rupiah yang viral setelah putusan sidang cerainya bocor ke publik. Gak perlu 500 juta rupiah atau 500 ribu, 100 ribu aja udah alhamdulillah. Ya begitulah komentar netizen yang berbakti. Ria Ricis langsung membalas komentar itu. Oke DM, ya begitulah balasan Ria Ricis. Selain itu banyak netizen yang budiman lainnya yang juga meminta uang tapi ikut menyindir soal klarifikasi Teuku Ryan yang viral. Aku lagi bad mood bolehlah 1M cis. Ya begitulah tulis netizen yang budiman lainnya. Kak Icis minta 500 juta rupiah buat foya-foya. Ya begitu juga komentar dari netizen yang berbudi pekerti luhur. Namun tidak semua netizen yang berbakti diberi uang oleh Ricis, sebab ia mengaku sedang membayar cicilan rumah yang masih menumpuk. Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebaiknya Ria Ricis itu lebih hati-hati dalam membuat konten yang berbau mengungkapkan persoalan pribadi dan keluarganya serta rumah tangganya, bahkan keluarga besarnya, karena ini akan menjadi bumerang baginya. Banyak penggemar Teuku Ryan yang akan menghujatnya. Nah, public figure itu memang tidak mudah, dan secara alamiah kualitas public figure akan bisa terdeteksi, diukur dari cara dia menghadapi persoalan yang menggelayuti dirinya karena kedewasaan dan kebijaksanaan. Dari perceraian Ria Ricis dan Ryan, saya mengambil sebuah pelajaran, yakni apabila seorang perempuan yang memiliki kemampuan finansial dan memiliki etos kerja, ya tentu saja dia akan selalu berupaya untuk menyetir ataupun mengatur seorang pasangannya. Jadi seorang Ryan kita bisa melihat dari awal memang dia nggak punya power sama sekali dalam keluarganya. Cuman kelebihan Ryan ini dia good looking dan dia juga bukan 00 banget ya. Jadi ketika dia katakanlah dicampakkan oleh si perempuan kaya ini ya dia masih bisa up dan banyak yang membela dia juga, dan dia masih bisa keren ya. Coba kalau yang bulukan ya tentu amsyong, kasihan ya. Dia lagi kayak gak ada yang lain. Kasus cerai, ini kasus cerai yang yang dikasusin yang YouTuber kagak jelas. Gue juga follow Ricis itu dulu juga karena lucu aja gitu ngeliat Moana ya. Sekarang udah gue unfollow lagi. Ngapain coba lu sampai segitunya belain Ricis? Jadi seakan-akan jadi wanita yang paling tersakiti ya. Jadi dari Hong Kong baru tibang ditegur mertua juga pasti negornya baik-baik. Sejak kapan Ryan minum es Ricis? Apa jadi lu ketakutan? Lu nggak dicampurin mertua hidup lu tiap hari? Lu nggak bersebelahan mertua atau mertua tinggal sama lu? Datang pun dalam setahun bisa dihitung gitu juga, ke undangan 7 bulan atau akikah sedak sintan yang begitu-begitu doang. Terus cuma begitu dong jadiin masalah ya. Aduh, lebay. Emang lu narsis disorder, penyakit bahaya itu, harus disembuhin itu. Rukiah kali kalau perlu. Aja lucu ya, kita punya
punya kakak pinter agama, daripada itu kakaknya ngajarin orang di luar, sampai keluar negeri, keluar kota, nge-live di Arab, lagi umrah Mekah, cuman buat ngajarin orang. Kenapa adiknya sendiri nggak mau diajarin gitu? Apa adiknya emang susah diajarin? Kayaknya mah adiknya yang susah, nggak connect kali kalau diajarin, agak bebel. Kakaknya aja rumah tangganya adem, nggak pernah gitu beberin nih masalah rumah tangga di dalam kan. Kenapa adiknya gitu jadi stres? Cuman dia nggak lagi ML aja sama lagi di kamar mandi, dia bikinin konten. Jadi Rian tuh dinikahin untuk dijadiin bahan konten. Kalau masalah 500 juta, kan Rian kan kagak minta. Dan orang yang gue bingung, netizen itu goblok. Kagak dijelaskan di situ. Itu uang dari mana? Bukan semata-mata dikasih. Dia kan ada kerjasama, udah dijelaskan. Tapi kalau nggak paham juga berarti otaknya buntu. Mertua dituduh mencuri cuman gara-gara hampers. Astagfirullah. Jujur aja, almarhum laki gue aja dulu ngomong jelek tentang orang tua gue, habis gue kayak perang dunia. Karena gue nggak pernah ngomong begitu. Sebenci-bencinya gue sama mertua. Aduh, lu mah bukan apa-apa nih, mertua cuman negor begitu, negornya juga baik-baik. Lah mertua gue lebih parah dari itu. Kalau nggak laki gue mati juga kagak bakal cerai. Telat datang lebaran, biasa jam 9 udah nongolin, jam datang udah setengah 11. Ada ipar gue yang udah bubar. Lu tahu apa? Makanan yang gue bawa tuh dihempaskan, guanya di tabok. Siapa yang gak sakit hati? Emaknya orang loh, gue gak diurusin sama emak gue, disayang-sayang kok gue ditabok gitu. Lu Ricis kalau punya mertua begitu, lu langsung mati berdiri kali ya. Kita yang sebagai yang muda, orang tua mah dan mama gak pernah mau ngalah. Kita minta maaf supaya gak panjang. Walaupun hati gue mendidih itu, anak yang jadi pelampiasan. Gue akhirnya berantem sama anaknya dia, sama suami, ya kan? Tapi nggak sampai begitu gitu. Itu cerai yang dari A sampai Z. Permasalahannya, bayangin Rian nikah sama lu, istilahnya baru 2 tahun. Orang 2 tahun itu namanya disebut baru merintis, coy. Mana ada orang merintis langsung dapat duit gede. Lain kalau dia emang jaga lilin. Bayangin aja, emang lu beli rumah itu berdua, tapi lihat dong keuangan, apa cukup? Ada yang lebih penting. Nunggu 2-3 tahun, 5 tahun lah sampai uang terkumpul dan beli cash. Demi gengsi itu yang kayak begitu. Penyakit narsis disorder itu parah. Lu mikirin nggak anak lu kagak kesian nanti? Anak lu itu masih kecil, kalau udah gede, namanya jejak digital itu kagak bakal hilang. Terlebih orang-orang yang posting menjelekkan Rian sampai kayak gitu. Aduh, itu bapak gua dihina-hina, dikucilkan, dikata mokondo, dikata numpang hidup, dikata ini itu. Pernah nggak lu mikir? Nah, lu muter jatuh HP. Pernah nggak mikir gitu, kasihan? Nanti itu anak stres tuh. Udah umuran SMP, SMA itu nggak sakit hati tuh. Tapi mudah-mudahan saat itu Rian punya istri yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih Rian jodoh yang terbaik, yang bisa menyembuhkan luka dan menjadi ibu sambung yang luar biasa, yang bisa mendidik agama. Kalau Ricis kayaknya nggak bisa didik anaknya agama. Anak Ricis bisanya didik anaknya belanja, shopping yang berhamburan. Walaupun akhirnya itu disedekahkan, tapi anak itu diajak ke mall mulu, beli dengan baju yang astagfirullah. Memang lu duit lu, terus juga kalau belain lu juga gue dapet apa gitu. Gue ngejelekin lu, gue nggak ngejelekin lu karena gue berdasarkan hati. Kok lu sepele gitu? Masalah cerai itu sepele. Gue lihat, gue yang lebih parah dari itu, gue rasa semua orang-orang yang netizen yang udah pernah ngerasain nikah dengan segala ketek pengnya, kekurangan ekonomi, bla bla, belum mertua ikut campur, ipar gila, tetangga sinting. Ya, kita harus kuat gitu. Allah ngasih kita iman
Mau sampai kapan sih istilahnya orang mau syirik begitu? Mau sampai kapan sih? Ada masanya gitu. Cuman kita ketebalan iman sama sabar. Torian juga kagak menjelekan. Ya emang lu ngapain gitu jadi kurus banget? Semua orang juga sekarang pengen montok gitu. Orang kurus kan ya cuman isinya tulang, yang teman kan bukan orang, tapi anjing. Mau jadi apa gitu? Orang di luar kau semok-semok, ngapain jadi diet? Udah masa kagak bisa. Apa sih itu akhirnya yang dibanggain? Jadi konten kreator doang. Wajar kalau orang baru merintis di dunia sinetron dalam 2 tahun, itu namanya merintis. Kalau harta yang lu nikah, lu kasihkan semua itu, kenapa nggak coba taat sama suami? Hargain uang suami itu baru segitu, jangan diporsir maksain. Jadi kayaknya nggak kayak ya emang jadinya kayak nggak ada komunikasi. Gimana mau dikomunikasi kalau lu sendiri mau menang sendiri? Kayaknya Rian seperti Rian bilang, Rian selalu harus ngikutin maunya kamu. Kayaknya Rian disuruh nyebur ke sumur, gue Rian mau kayaknya. Bininya egoisnya tinggi, mau jadi apa rumah tangga? Ya Allah Rian, anak soleh, cah ganteng. Udah Rian mending kalau Rian lagi kosong, mending Rian ngikut pengajian, ngikut tausiah sama Ustaz Hidayat biar pencerahan. Udah nggak usah curhat sana curhat sini, biarin aja udah yang suka ngespil di YouTube ini tuh cukup mantan bini lu aja. Kasian soalnya anak lu nanti suatu saat komen netizen itu, netizen komen lu yang jelek, apalagi mancing orang untuk juga komen yang luar biasa, menjadi dosa jariah buat lu. Takut dosa. Gila, dosa nggak berhenti kalau selama tuh komen masih ada sampai terus dibaca orang, lama-lama itu naik lagi. Selama itu juga dosa jariah lu berkembang terus. Semoga lu bertaubat dah. Sampai ngatain orang apa segitunya, kayak lu yang paling lihat aja keadaan rumah tangga lu sendiri, lu bercermin diri sendiri. Kenapa disebut belajar ilmu agama itu perlu? Lu kadang-kadang anak sekolah aja yang pakai jilbab, jalan ditanya rukun Islam ada berapa, dia kagak tahu. Nabi yang nomor segini nabi apa, nggak tahu. Yang disebut miskin ilmu. Udah ya, kasus yang lain banyak, jangan dia mulu. Sumpah.